Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pertama kalinya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Durdo Budiarto dari kelas 11 DPP 1 nomor 20, jurusan Desain Permodelan Informasi dan Bangunan. Untuk sekolah saya bersekolah di SMK Negeri 2 Kebumen. Ya, di sini saya akan membeberkan atau menjelaskan tentang beberapa item dalam bangunan. Salah satunya itu terdiri dari pertama roster, kedua kusen, dan yang ketiga saya akan membeberkan tentang karya dari tim saya yang pada kemarin dibuat untuk mengikuti suatu lomba. Ya, untuk pertama di sini saya akan ke roster. Jadi untuk suatu bangunan itu pasti membutuhkan roster. Karena pada intinya roster adalah suatu alat yang digunakan untuk mengontrol udara supaya sirkulasi udara di dalam rumah tersebut itu lancar atau tidak pengap. Jadi kesimpulannya roster itu untuk ya keluar masuknya udara. Ada juga fungsi lain roster, yaitu untuk pencahayaan atau keluar masuknya cahaya juga bisa. Juga menciptakan kayak tampak menarik lah dari segi arsitektur ataupun tampak fasad bangunan atau muka bangunan. Langsung saja ke bentuk desain ya. Di sini saya membuat beberapa desain roster. Ini yang pertama, yang ini. Untuk yang pertama ini sebuah roster berbentuk kotak atau persegi atau balok ya. Intinya bentuknya kotak dengan ukuran 200 atau 20 cm x 20 cm. Ini menjadikan roster tersebut digunakan untuk masuknya udara itu maksimal. Jadi maksimal karena plong, nggak ada sket atau space di dalam rosternya. Ini baik sekali digunakan pada bangunan-bangunan yang kiranya membutuhkan udara banyak gitu, dan juga membutuhkan sirkulasi udara atau pencahayaan yang bagus. Ini cocok lah. Terus untuk selanjutnya ada roster dengan ukuran 200 x 300. Ya, kira-kira 300 ini. Ini juga hampir sama sih dengan yang tadi. Masih plong juga. Ini juga plong. Oke, lanjut ke roster berikutnya. Nah, ini agak unik karena apa? Karena dalam desain roster ini terdapat celah lubang yang membentuk seperti keju. Jadi kesan menariknya, elegannya, uniknya dapat. Ini seperti ini. Jadi di dalam roster itu ada kayak lingkaran-lingkaran. Fungsinya ya hampir sama lah. Fungsinya sama untuk udara masuk, saya bisa masuk. Dan juga kalau menyajikan roster yang unik-unik itu, kalau dipandangkan kayak tambah enak lah. Ya jadi bagus gitu. Lanjut ke roster persegi panjang yang di tengahnya terdapat tanda plus seperti ini. Ini cocok untuk pencahayaan juga bisa masuk banyak, sirkulasi udara juga bisa lancar. Ditambah ada beberapa modifikasi di dalamnya, dikasih inilah ya kayak persegi panjang ini, persegi panjang tanda plus gitu. Jadi kesan elegannya dapat, juga uniknya ya boleh. Banyak ini kayak lebih bagus sih digunakan pada rumah-rumah yang bertema modern karena ya unsur kotak. Lanjut di bawah ini terdapat roster yang hampir mirip dengan yang tadi ini. Untuk ukurannya sih untuk yang ini sama 200 kali atau 20 cm x 20 cm. Cuma space atau modifikasinya lebih banyak garis-garis di tengahnya. Terkesan lebih unik, ramai lah gitu ya. Lanjut ini roster dengan di tengahnya ada bentuk wajik ya, dikatakan bisa wajik ya. Seperti ini. Ini juga pencahayaan bisa masuk. Bagus. Lanjut ini ada bentuk wajik besar, hampir sama, cuma yang ini tidak ada pengikat. Ya, jadi langsung bentuk itu di dalamnya. Lanjut aja, ini hampir sama dengan yang ini, cuma di sini terdapat lubang lingkaran atau cara bahasanya wajik tapi lubangnya lingkaran seperti ini. Ya cukup menarik dan ada pengikatnya seperti itu. Lanjut untuk roster selanjutnya, ini ada roster yang setengah lingkaran. Jadi biasanya kalau tipe-tipe roster yang seperti ini tuh dipasangnya itu tidak hanya satu, jadi jejer. Karena apa? Soalnya nanti untuk dipersatukan atau dijejerkan nanti akan membentuk sebuah lingkaran. Contoh, ini saya copy di sini. Ya,
Ini. Nah, saya copy lagi seperti ini. Oke, dan oke ya. Di sini kita bisa menjual bahwa kalau dijejer maka roster ini akan membentuk suatu lingkaran dengan satu garis di tengahnya. Begitu pula roster ini bisa dirotasi atau dimirikan 90 derajat. Bisa saja. Ya semua kreatifan owner ya, kreatifan di sini. Ya, lanjut. Ini yang tadi seperti ya udah dijelaskan. Nah, kita lanjut ke roster berikutnya. Ini adalah roster 1000 apa ya? Ya 1000 roster lah. Soalnya kenapa? Roster yang seperti ini tuh banyak sekali digunakan pada rumah-rumah di desa khususnya ataupun di perkotaan. Ya mungkin karena dari bentuknya minimalis, simple, terus juga udara masuknya plong atau maksimal, juga udara bisa masuk, oksigen juga masuk maksimalnya seperti ini. Ini roster terbanyak digunakan ya, gimana ya? Soalnya menurut pandangan mata saya gitu. Kita lanjut, kita lanjut ke roster berikutnya. Untuk roster di sini hampir sama dengan yang tadi, cuma di sini tengahnya itu berbentuk kotak, apa ya namanya sih? Ya kotak ya, bentuknya kotak dengan ada 4 ikatan, jadi diikat gitu. Oke, lanjut lagi roster yang berikutnya. Ini dengan desain sangat modern, bagus, unik juga, kayak unsur kotak-kotak atau ya minimalis gitu. Roster ini biasanya juga digunakan untuk rumah-rumah yang tipe-tipenya minimalis, modern, ataupun yang bergaya-gaya Eropa gitulah. Bisa dimasukkan ke situ. Dan ini punya adik. Nah, ini di sebelahnya dong. Ini sebelahnya hampir sama lah dengan roster ini. Ya, paling ini ya mungkin beberapa lah. Hanya saya bisa menyampaikan beberapa, nggak banyak. Soalnya juga kalau sudah disebutkan semua karena namanya roster kan, ya kreativitas sendiri-sendiri. Jadi ini beberapa contoh. Ya, seperti ini. Untuk roster ini juga roster yang termasuknya plong dari segi pencahayaan ataupun udara bisa masuknya maksimal. Oke. Oh ya, mohon maaf. Tadi juga untuk roster juga ini bisa digunakan untuk pagar. Jadi kesan estetik, minimalis ataupun unik juga bisa. Jadi bukan semata-mata roster ini harus dipasang di dinding, di atas kolom, itu tidak. Sebenarnya sih multifungsi lah. Digunakan untuk di pagar bisa, buat pencahayaan bisa, untuk sekedar hiasan juga bisa. Biasanya kan di teras, di dinding-dinding itu buat kesan arsitektur biar menarik itu bisa. Oke ya. Jadi begitu untuk yang penjelasan saya roster. Jadi kesimpulannya roster digunakan untuk udara masuk, oksigen masuk. Ya mungkin masih banyak lagi desain-desain yang belum saya paparkan ya. Ini cuma sekelumit kecil. Oke. Lanjut ke poin selanjutnya, saya akan membabarkan tentang kusen. Ya sekelumit desain kusen. Untuk desain yang pertama terdapat kusen pintu dengan ukuran tinggi 2 meter, 2,1 meter dengan lebar 80 cm, mohon maaf. Ini dengan ketebalan kayu 80 cm kali 150 cm. Dengan daun pintu setebal 4 cm. Ini dengan model yang sangat sederhana sekali. Ya, beginilah. Lanjut untuk desain pintu atau kusen pintu yang nomor selanjutnya. Di sini agak sedikit ada kesamaan, cuma pada desain yang kedua ini saya tambahkan ventilasi apa ya ini, sebuah jendela kaca yang tentunya untuk nantinya tempat sirkulasi udara pada saat jendela itu dibuka, pada saat pintunya ditutup. Fungsi lain, cahaya bisa masuk secara maksimal walaupun pintu tersebut dalam kondisi tertutup. Jadi di sini ini kaca, jadi kondisinya walaupun pintu tertutup, udara bisa masuk gitu. Oke, ini juga desain pintunya sederhana. Untuk ukurannya ini 2000 atau 2,6 cm. Jadi ini di atas 500 cm. Yang lebar sama 80 cm. Mohon maaf. Ya, untuk desainnya masih sederhana. Kita lanjut ke desain yang berikutnya. Nah, menarik sekali teman-teman atau Bapak, Ibu, Saudara. Di sini saya menyediakan sebuah kusen yang sedang gandeng atau biasa kita sebut dengan kusen gendong atau ya kusen gendong. Jadi kusen yang menggapi pintu itu menggendong jendela. Jadi ini satu. Jadi kalau dipasang tidak ada seket dinding di sini. Jadi mereka bersatu. Seperti ini. Dengan luas atau lebar pintu 1,9 ditambah 500 atau 50 cm jendela
dengan tinggi jendela 1,5 cm. Ya, seperti ini. Desainnya masih sederhana ya Mas Mbak, ini cuma sekilas buat menjelaskan atau dasar-dasarnya saja. Untuk jendela yang saya gunakan ini jendela bukaan atau jendela hidup seperti ini, jendela hidup dengan engsel di atas. Oke ya, untuk panjangnya ini sekitar 2 meteran lebih. Ya, langsung lanjut ke berikutnya. Oke guys, ini untuk yang kusen berikutnya ini masih sama, temanya itu kusen gendong. Jadi itu satu kusen itu gendong dua jendela, cuma posisinya yang berbeda. Ini posisinya di samping semua. Untuk tadi kan samping kanan kiri, ini samping kanan kiri semua atau kiri semua. Nah, untuk jendela yang saya gunakan ini jendela bukaan samping. Jadi bukanya itu dari samping ke samping, tidak ke atas. Untuk yang tadi kan ke atas, ke depan, bukan ke depan. Ini bukan samping atau ke samping. Untuk desain pintunya, daun pintunya ya masih ya biasalah, masih sederhana. Dan ketebalan 4 cm dengan tinggi pintu 2,1 dan lebar kusen jendela atau lebar jendela ya, lebar jendela itu 50 kali 1,5 meter. Kita lanjut ke desain pintu lainnya, desain kusen selanjutnya. Di sini hampir sama dengan desain yang pertama kusen, cuma pada daun pintu terdapat desain yang ya sedikit peningkatan dari tadi. Ini desain 1000 watt. Kalau di desa-desa itu biasanya banyak yang seperti ini. Untuk warnanya hampir sama dengan tadi. Lanjut. Nah, di sini saya menyajikan sebuah kusen pintu yang pintu lengkung atau kayak melengkung di sebelah atasnya. Jadi kesan estetik atau elegannya, kemewahan, bukan mewah ya, kayak ya elegan lah, bisa masuk. Di sini terdapat pintu kupu tarung atau pintu bukaan 2. Ya kupu tarung untuk istilahnya sih. Untuk desainnya seperti ini, masih sederhana, masih umum digunakan pada kusen-kusen biasanya. Di sini cuma di bagian atas ini kan lurus, di sini melengkung. Lanjut. Nah, di sini saya menjadikan sebuah kusen atau kusen gendong, dan kusen ini mengangkat besi dari kusen yang tadi, yang ini. Cuman di sini saya digunakan atau ditambahkan ventilasi. Jadi dengan ventilasi kayu seperti ini. Fungsinya untuk udara, jendela bisa jendela pada saat jendela ditutup atau pintu ditutup, udara bisa masuk, udara juga oksigen bisa masuk, pencahayaan bisa masuk. Ditambah dengan ya dari skema kayunya bisa menambah keestetikan kusen tersebut. Lanjut. Di sini juga saya menjadikan ini yang hampir sama ini guys. Ini hampir sama kusen gendong juga ini. Ya. Jadi ini adalah beberapa jenis kusen yang mungkin sampai segini dulu untuk penjelasan kusen. Sebenarnya masih banyak lagi. Ini baru beberapa jenis kusen yang saya paparkan. Di sini ada kusen ya yang tadi lah. Ada kusen bukaan, satu pintu, satu daun, atau ada kusen kuku tarung. Sebenarnya juga ada kusen gendong. Ada beberapa jenis. Sebenarnya masih banyak lagi kayak kusen spes ataupun kusen kaca, aluminium, ini semua. Oh ya, untuk bahannya terdiri dari kayu. Untuk ketebalan kayu biasanya 180 x 80 ataupun 120 x 80, menyesuaikan kondisi kayu setempat. Untuk selanjutnya saya akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu di zona rumah yang kemarin barusan saya selesai desainkan. Ya, untuk selanjutnya saya akan memaparkan hasil kerja atau karya, yaitu tentang desain rumah 2 lantai dengan luas 5 kali 12 meter luas tanah ya, seperti ini. Ini untuk fasad depannya, untuk tampak depan seperti ini. Rumah tersebut bertempatkan di Yogyakarta, Bantul, seperti ini. Ini untuk tampak fasadnya seperti ini. Ya, mungkin saya akan mulai membahas dari yang terdepan, atau saya akan menerangkan garis besarnya dulu ya. Untuk rumah tersebut saya menggunakan rumah dengan ukuran tanah 12 kali 5 meter. Terus di dalam rumah tersebut terdiri dari ruang tamu, ada 3 kamar, 2 kamar mandi, ada ruang makan, dan juga ada dapur. Dan juga ada ruang keluarga atau ruang santai, dan ada balkon rooftop. Di sini saya mulai.
Saya menggunakan pagar aluminium dengan desain seperti ini. Waduh, maaf. Dengan desain seperti ini, dan juga saya akan memodifikasi pagar pada bagian depan dan tampak depannya seperti ini, atau latar. Biasanya untuk orang Jawa biasanya nyebutnya latar atau halaman ya, halaman. Ya, di sisi depan didominasi dengan berbagai desain yang mendominasi untuk penanaman atau tanaman hias. Seperti ini. Ini ada kayak tempat kaki, tempat tampak kaki lah, gitu. Di sini terdapat garasi ukuran 4,5 kali 2,5. Garasi tersebut bisa digunakan untuk ya menampung kendaraan-kendaraan lah. Kita lanjut ke teras. Ini bagian terasnya ya seperti ini, sederhana saja. Di sisi samping teras terdapat roster digunakan untuk oksigen masuk, pencahayaan masuk, dan ya tentu untuk arsitektur ya, keunikan. Lanjut ke ruang tamu. Di sini masuk langsung menghadap ke ruang tamu dan tangga ke menuju lantai 2. Untuk ruang tamu ya seperti ini. Ya mungkin sempit ya, dikarenakan ya dengan lahan seadanya. Dan ruang tamu ini saya bisa tidak kelihatan sempit banget karena apa? Karena karena ruang tamu ini langsung berbatasan kepada ke ruang makan atau istilahnya semi open space. Jadi ini tidak ada space dari ruang tamu sampai ke ruang makan. Di sini langsung menuju ke ruang makan, sederhananya saja. Di sini juga saya langsung menghadap ke dapur. Ini dapurnya, ya seperti itu. Untuk dapur saya memilih ke dinding yang berlapiskan kayak keramik atau batu alam, seperti itu. Ya, masuk seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, nah, oke. Di dapur ini saya gunakan kompor ataupun komponen-komponen lainnya ya, perlengkapan dapur lah ya. Di bawah tangga atau memanfaatkan ruang. Oh ya, untuk di bawah tangga juga saya manfaatkan untuk ya, gunakan untuk menggunakan lemari kecil atau rak-rak yang digunakan untuk perabotan rumah. Di sini juga dapat digunakan untuk menaruh kulkas ataupun barang-barang lainnya. Di sisi lain juga saya menyediakan sebuah terdapat kamar mandi ukuran 1,5 kali 1,5 seperti ini. Untuk masuknya ya kita masuk. Oke, kita hilangkan saja pintunya biar mohon maaf. Ya, untuk di sini di kamar mandi seperti biasa terdapat wastafel atau tempat cuci muka. Di sini juga terdapat kaca untuk mengaca. Di sini ada kloset, ada pembasuh atau pembersih keran. Di sini juga ada showernya, kita lihat. Mana? Ya, kita hilangkan saja dulu, nggak apa-apa. Terdapat shower seperti ini. Nah, terdapat shower dan juga terdapat di sini terdapat toilet dengan apa ya, bahan aluminium. Lanjut lagi ke lantai 2. Dengan 20 anak tangga, rumah ini memiliki ketinggian 4 meter dari lantai menuju atap ya. Di sini saya langsung menghadap ke ruang keluarga atau ya ruang santai ya. Di sini dapat rak buku untuk membaca. Lanjut lagi. Ya, seperti ini kondisi dalamnya lah. Saya langsung bongkar saja.
Di sini juga terdapat meja santai. Di sini ada desain TV atau ya apa ya, tempat TV lah ya, dengan modifikasi seperti ini. Unsur kayu. Waduh, ada gambarnya. TV di sini juga saya mendesain meja unik dengan tidak kotak-kotak lagi. Seperti ini. Lanjut ke waduh. Oh ya, untuk desain monitor TV-nya seperti ini. Lanjut ke desain pintu. Ada kamar mandi. Isinya sama seperti tadi, ukuran 1,5 1,5. Lanjut ke kamar yang atas. Oh ya, mohon tadi kamar yang di bawah belum ya. Untuk kamar yang atas saya gunakan luas 2 kali 1,5 dengan pintu. Oh ya, nanti saya jelaskan pintu aluminium atau pintu geser sliding door. Kita masuk ya. Inilah penampakan kamarnya seperti ini. Oke, ini kamarnya. Di sini saya juga apa ya, langsung saya hilangkan saja. Untuk kamar pertama ini menggunakan lemari di atas samping dengan modifikasi seperti ini. Mohon maaf ya, juga agak ngebuk ini. Seperti ini ya, modifikasi seperti ini dengan kasur. Di bawahnya ada lemarinya ya. Simpel aja, ada figura, ada seperti ini dengan ini apa, kusen pintu jenis geser. Selanjutnya kamar selanjutnya sama seperti ini, terdapat arsiran atau mata air. Di sini ada apa ini, lemari. Untuk ininya sama, tempat tidurnya di bawah ada terdapat lemari. Kita menuju ke kamar yang bawah, kelewatan dari mohon maaf ya. Untuk kamar yang di bawah seperti ini. Aduh, ya, di sini terdapat kamar dengan model seperti ini, dengan meja amben atau tempat tidur yang sama. Di bawahnya ada lemari untuk memaksimalkan lahan seperti ini ya. Oke, itulah beberapa ruangan telah saya jabarkan. Keluar terdapat balkon. Balkon di luar, di atas teras dengan model seperti ini. Lanjut turun sebentar ke rooftop, apa ya, bukan area terbuka lah, buat menyantai juga bisa. Di atasnya terdapat atap dengan ini baja ringan, di atasnya atap kaca. Di atas balkon terdapat di atas balkon terdapat dak disambung topi-topi ya. Untuk detailnya saya menggunakan saya mendomestik kusen geser atau kusen pintu geser. Fungsinya untuk menghemat ruangan, 1, 2, menambah estetika atau minimalis. Kusen yang saya gunakan dengan kusen berbahan aluminium. Dengan fasilitas rumah mendomestik dengan batu-batuan bisa mempengaruhi alam. Jadi sistemnya kayak seger, adem gitu, tidak panas. Terdapat juga inovasi saya menggunakan kusen sudut dengan topi-topi di atasnya. Untuk tapak samping seperti ini. Terdapat ini jendela geser, topi-topi. Di sisi lain pagar seperti ini untuk desain pagarnya. Di tengah-tengah bar terdapat roster untuk kusen minimalis. Di bagian bawah di sisi depan jendela terdapat kusen
pagar yang berbeda dengan besi yang dicat merah ataupun kayu, menambah kesan minimalis ataupun ya unik. Oh iya, untuk di sisi belakang terdapat ruang rondirung atau rondirung digunakan untuk menyuci. Di sini terdapat pintu keluar atau pintu belakang sederhana menggunakan pintu besi. Di sisi belakang terdapat roster atau untuk pencahayaan masuk, udara juga bisa masuk. Untuk roster digunakan seperti ini dengan model roster yang modern. Juga di atas rondirung terdapat atap ton atau dak untuk menaruh toren. Di sisi belakang seperti ini untuk tampak belakang dengan jendela vertikal panjang. Terdapat overlook di area kamar mandi. Juga di atas pada lantai 2 terdapat roster banyak atau untuk pencahayaan dan sirkulasi udara bisa masuk supaya ruang tidak pengap. Untuk di sisi samping lagi seperti ini, mohon maaf tadi di area dapur terdapat kacamata jendela mati untuk pencahayaan bisa masuk seperti ini ya. Untuk atap yang saya gunakan menggunakan atap sandar ke depan dan mengutamakan minimalis, kesederhanaan ya di sini. Dan rumah ini didominasi dengan tas hijau-hijau ya, mungkin seperti itu. Oh ya, mohon maaf, ini untuk desain detail-detailnya seperti ini. Dindingnya terdapat pintu lampu dinding, dan juga setiap kolom pagar dihiasi dengan lampu, dan pagar samping juga terdapat modifikasi seperti ini desainnya gitu ya. Mungkin seperti itulah dulu secara singkatnya saya pemaparan karya saya dan rumah luas tanah 5x15 seperti ini ya. Mungkin seperti itu. Sekian mungkin saya sudah sampaikan tadi dari roster kusen sampai ke itemnya saya bahas terakhir ini ya. Mungkin seperti itu, hanya yang saya hanya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga masih belum ada pengalaman atau apapun, cuma sedang belajar saja ya. Sekian dari saya, Muhammad Durida. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.